Nah, Bapak Ibu, di Alkitab itu ada dua hal yang berhubungan dengan soal kekayaan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, baca Alkitab dengan baik, Bapak Ibu akan menemukan ada dua hal yang sebenarnya saling berhubungan, yaitu soal kekayaan. Yang pertama itu adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, sayangnya ada banyak anak Tuhan yang belum memahami kekuatan yang satu ini. Kekuatan yang satu ini bukan urapan. Saya mau sampaikan dengan tegas, ini bukan urapan, ya, tapi dibangkitkannya itu oleh urapan. Ya, kalau orang karismatik kan suka sekali dengan istilah urapan, gitu ya, pengurapan. Nah, ini Bapak Ibu, yang satu ini bukan urapan Tuhan, tetapi dibangkitkannya itu oleh urapan. Ya, yang pertama yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, sekali lagi ini bukan kuasa supranatural, bukan urapan. Nah, soal yang satu ini itu ada di Ulangan pasal 8 ayat 18. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat ayatnya di Alkitab. Ulangan 8 ayat 18. Ayat ini cukup terkenal sebenarnya. Lalu yang kedua, sehubungan dengan kekayaan, Alkitab juga menyebutkan kuasa untuk menikmati kekayaan. Ya, kuasa untuk menikmati kekayaan. Ada orang-orang yang tidak bisa membedakan dua hal ini. Ya, dua hal ini sebenarnya berbeda sekali, tidak sama. Nah, kuasa untuk menikmati kekayaan itu ada di Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, dua hal ini tidak sama. Ya, ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan kedua hal ini. Ya, dan kedua-duanya bukan urapan, bukan kuasa Tuhan. Nah, kuasa untuk menikmati kekayaan inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa itu sebenarnya? Ya, kuasa untuk menikmati kekayaan. Nah, mari kita lihat ayat yang berikut, Bapak Ibu. Ya, slide yang berikut. Nah, di Pengkhotbah pasal 5 ayat 18, di situ ada kata-kata kuasa untuk menikmati. Ya, kuasa untuk menikmati. Yang dimaksud menikmati ini apa? Menikmati kekayaan. Mari kita lihat ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Di situ dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik, di ayat ini ada kata atau kalimat kuasa untuk menikmatinya, maksudnya menikmati kekayaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ini dibagi dua. Yang pertama, bahwa kekayaan itu asalnya dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kekayaan. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat dan pelajari di ayat ini, hal yang kedua adalah bahkan untuk menikmati kekayaan itu juga adalah pemberian Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, kekayaan itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Dan kuasa untuk bisa menikmati kekayaan itu juga pemberian Tuhan. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, sekali lagi ayat ini dibagi, sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama menyatakan bahwa kekayaan itu pun asalnya dari Tuhan, dan kuasa untuk menikmati kekayaan tersebut itu juga dari Tuhan. Dua-duanya itu dari Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang, ya, ada orang nih sudah diberi kekayaan, tapi oleh Tuhan tidak diberi kuasa untuk menikmati kekayaannya. Ya, itu kalau orang bilang cilaka itu. Betul ya? Nah, mari kita lihat, kita pahami lebih dalam apa maksud kuasa untuk menikmati kekayaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini kata kuasa. Jadi perhatikan ya, kita kembali ke ayatnya dulu. Di situ ada kata kuasa.
Di Pengkhotbah 5 ayat 18 itu ada kata kuasa. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat kata kuasanya ini apa maksudnya. Kata kuasa di sini Bapak Ibu itu di dalam bahasa Ibraninya itu saulat. Bukan solat ya. Dalam bahasa Arab beda, ini jangan disamakan. Ini saulat. Jadi bacanya itu ada W-nya. Saulat. Ya, ini kata Ibrani. Ya, karena perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kata kuasanya di sini saulat dan itu tidak berhubungan dengan kuasa Roh Kudus. Kata saulat di sini itu artinya kuasa untuk memerintah atau mengontrol atau mengendalikan. Kuasa untuk memerintah atau mengontrol. Tapi dalam implikasinya Bapak Ibu, berdasarkan kamusnya, itu ada keterangan, berdasarkan implikasinya, kata saulat ini artinya mengizinkan atau surat yang memperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Jadi kata saulat ini dalam implikasinya itu artinya mengizinkan atau surat yang memperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Itu kalau bahasa gampangnya surat kuasa. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang itu memperoleh kuasa untuk menikmati kekayaan dari Tuhan, itu artinya dia mendapatkan izin yang sah atau otoritas dari Tuhan untuk menikmati kekayaan. Jadi kata kuasa untuk menikmati kekayaan itu artinya izin yang sah untuk menikmati kekayaan atau otoritas untuk menikmati kekayaan. Jadi sebenarnya kalau kita baca di ayat yang tadi di kitab Pengkhotbah, ya, di situ setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, itu sebenarnya terjemahannya bisa juga diterjemahkan dan otoritas untuk menikmatinya atau dan izin yang sah untuk menikmatinya. Jadi saya lagi Bapak Ibu ya, sekali lagi bahwa kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, bahkan kuasa untuk menikmati kekayaan tersebut itu juga dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dan sadari. Nah, di Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 itu sebenarnya juga ada bagian begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Nah, dari situ kita tahu dua hal ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengaruniakan kekayaan, dan yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang mengaruniakan izin untuk menikmati kekayaan. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu ada sebuah kesimpulan bahwa kalau dikatakan kita mendapat kuasa untuk menikmati kekayaan dari Tuhan, itu artinya kita itu mendapatkan izin yang sah dari Tuhan untuk menikmati kekayaan. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini ada satu kesimpulan dari ayat Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 tadi. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa yang namanya mendapatkan kuasa untuk menikmati kekayaan dari Tuhan, itu artinya juga mendapatkan izin yang sah dari Tuhan untuk menikmati kekayaan. Ini saya mau sampaikan begini, ini belum lama ada orang bersaksi
dia dapat sesuatu dari Tuhan. Ceritanya begitu. Ini belum lama ini ada seseorang bersaksi bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Padahal dia nggak punya uang untuk beli sesuatu tersebut. Kemudian orang yang lain itu berkomentar. Komentarnya begini, wah berarti dia mendapatkan kuasa untuk menikmati. Ya, saya ulangi lagi nih. Ini ada orang bersaksi, cerita nih. Wah, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Ya, maksudnya sesuatu ini bukan sesuatu yang rohani ya, tapi maksudnya sesuatu yang fisik, kebendaan. Dapat barang tertentu. Ya, kita anggap aja dapat handphone misalnya. Handphone yang mahal. Ya. Kemudian orang yang lain yang dengar kesaksian itu kemudian komentar. Komentarnya begini. Wah, berarti Anda itu mendapatkan kuasa untuk menikmati handphone itu. Nah, saya bingung Bapak Ibu. Loh, maksudnya apa ini? Kuasa untuk menikmati handphone. Padahal orang ini bersaksi dia dapat handphone baru. Padahal dia nggak bisa beli handphone itu karena itu handphone yang harganya mahal. Bapak Ibu tahu sendiri ya, handphone sekarang ada yang harganya belasan juta, puluhan juta. Nah, dia ada yang ngasih itu handphone, ini orang yang bersaksi. Kemudian orang yang lain dengar kesaksian itu mengatakan demikian, oh berarti kamu dapat kuasa untuk menikmati handphone tersebut. Nah, saya bengong. Duh, nanti dulu, ini ada keajaiban, ada orang nih. Ya kalau istilah orang dapat berkat nih, gitu ya. Orang secara umum kan bilang begitu. Wah, ini dapat berkat handphone baru, gitu ya. Lalu orang menilai bahwa itu ada yang bilang malah karunia untuk menikmati. Nah, saya bingung lagi. Di Alkitab nggak ada karunia menikmati. Karunia roh tidak ada karunia menikmati. Ya. Jadi ini udah di luar konteks sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu, orang mendapatkan sesuatu atau orang menikmati sesuatu itu dua hal yang tidak sama. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Orang mendapatkan sesuatu dan orang menikmati sesuatu itu dua hal yang tidak sama. Kalau kita baca Pengkhotbah 5 tadi, itu kan menjelaskan bahwa kekayaan itu yang memberikan Tuhan dan kuasa untuk menikmati kekayaan tersebut itu juga dari Tuhan. Menerima sesuatu dan menikmati sesuatu itu dua hal yang tidak sama, Bapak Ibu. Orang bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi belum tentu sama Tuhan dikasih izin untuk menikmati sesuatu tersebut. Ada orang dapat mobil, tapi Tuhan nggak kasih izin sama dia untuk menikmati mobil tersebut. Bisa nggak? Bisa. Jadi belum tentu, Bapak Ibu, saya mau beritahu, kita dapat sesuatu dari Tuhan, belum tentu dikasih sama Tuhan kuasa atau izin untuk menikmati sesuatu tersebut. Sebagai contoh ini, saya ngalami. Satu hari, Bapak Ibu, saya dapat berkat uang. Ya. Lalu setelah saya terima uangnya, Tuhan bilang sama saya, kasih uang itu sama orang di sebelahmu. Nah lu. Jadi uang itu cuman mampir lewat tangan saya saja. Datang ke tangan saya, habis itu sama Tuhan kasih perintah, jelas itu suaranya. Tuhan bilang, kasih orang di sebelahmu. Dan tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah orang itu nerima uang dari saya, dia kesaksian.
uang yang saya beri sama dia itu jumlahnya persis dengan uang yang sedang dia butuhkan. Saya terima uang dari Tuhan nih, dari pelayanan, sorry. Saya habis pelayanan, dapat persembahan. Persembahan itu masih di amplop. Lalu Tuhan bilang sama saya baru terima amplop persembahan. Lalu Tuhan bilang, kamu kasih itu amplop beserta isinya ke orang di sebelahmu. Saya aja belum tahu jumlahnya berapa. Saya kasih ke orang di sebelah saya, Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Padahal saya baru terima. Jadi gini, saya itu diberi uang sama Tuhan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati uang tersebut. Karena uangnya cuma mampir doang. Itu sebabnya saya sampaikan tadi, ini dua hal yang tidak sama. Bapak Ibu menerima sesuatu dari Tuhan, atau Bapak Ibu menikmati sesuatu tersebut, itu dua hal yang tidak sama. Belum tentu kita nerima sesuatu dari Tuhan, itu lalu kemudian kita bisa menikmati sesuatu tersebut. Belum tentu juga. Nah ini Bapak Ibu perhatikan baik, ini tidak sama. Dua hal yang sangat berbeda. Nah sekarang yang sedang kita pelajari adalah kuasa untuk menikmati kekayaan atau izin yang sah dari Tuhan untuk menikmati kekayaan. Kita bisa nerima kekayaan dari Tuhan, tapi kita belum tentu menikmati kekayaan tersebut. Kalau Tuhan nggak kasih izin, kita nggak akan menikmati kekayaan itu. Sekalipun kita menerimanya di tangan kita.